Selama bertahun-tahun, Singapura dikenal sebagai salah satu simbol keberhasilan ekonomi paling menonjol di Asia Tenggara. Negara kecil yang tidak dianugerahi sumber daya alam melimpah itu berhasil menjadi pusat keuangan, perdagangan, dan teknologi yang memiliki pengaruh besar di tingkat global. Dari kejauhan, Singapura tampak seperti mesin ekonomi yang bekerja hampir tanpa celah. Deretan gedung pencakar langit berdiri megah memenuhi kawasan bisnisnya. Pelabuhan modern beroperasi tanpa henti melayani arus perdagangan dunia. Bandara internasionalnya menjadi salah satu yang tersibuk di planet ini. Berbagai perusahaan multinasional pun menjadikan negara kota tersebut sebagai pusat operasi mereka untuk kawasan Asia Pasifik. Namun, di balik seluruh pencapaian yang mengesankan itu, ada satu kenyataan yang tidak pernah berubah. Singapura tetap merupakan negara yang harus memastikan pasokan berbagai kebutuhan strategisnya datang dari luar negeri. Keterbatasan wilayah membuat Singapura tidak memiliki banyak pilihan. Dengan luas daratan yang relatif kecil, ruang untuk membangun berbagai fasilitas berskala besar sangat terbatas. Kondisi ini mendorong pemerintah Singapura selama puluhan tahun untuk mengembangkan strategi yang berbeda dibandingkan banyak negara lainnya. Jika negara lain dapat mengandalkan sumber daya alam sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi, Singapura memilih membangun kekuatannya melalui efisiensi, konektivitas, serta kemampuannya menjadi pusat aktivitas ekonomi internasional. Strategi tersebut terbukti berhasil, namun seiring berjalannya waktu, muncul tantangan baru yang jauh lebih kompleks dibandingkan tantangan yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Tantangan itu adalah energi. Energi mungkin bukan topik yang sering menjadi perhatian masyarakat umum. Banyak orang menganggap listrik sebagai sesuatu yang selalu tersedia setiap kali saklar dinyalakan. Namun bagi pemerintah dan pelaku industri, energi merupakan fondasi utama yang menentukan apakah sebuah negara mampu terus tumbuh atau justru kehilangan daya saingnya. Tidak ada industri modern yang dapat berjalan tanpa pasokan energi yang stabil. Tidak ada pusat manufaktur yang mampu beroperasi tanpa listrik yang memadai. Bahkan dunia digital yang selama ini dianggap tidak membutuhkan banyak sumber daya fisik ternyata bergantung pada konsumsi listrik dalam jumlah yang sangat besar. Disinilah tantangan baru Singapura mulai terlihat semakin jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia mengalami ledakan pertumbuhan teknologi digital yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aktivitas manusia semakin bergantung pada internet. Komunikasi berpindah ke platform digital, penyimpanan data dilakukan secara daring. Kecerdasan buatan mulai diterapkan di berbagai sektor industri. Setiap pencarian yang dilakukan di internet, setiap transaksi digital, setiap video yang diputar, dan setiap data yang disimpan, sebenarnya diproses oleh fasilitas raksasa yang dikenal sebagai data center. Bangunan-bangunan ini dipenuhi ribuan server yang bekerja selama 24 jam tanpa henti. Semakin besar kebutuhan dunia terhadap teknologi digital, semakin besar pula kebutuhan listrik untuk menjalankan seluruh infrastruktur tersebut. Singapura menjadi salah satu negara yang paling agresif menarik investasi di sektor data center. Posisinya yang strategis, stabilitas politik yang tinggi, sistem hukum yang kuat, serta kualitas infrastruktur yang sangat baik, membuat banyak perusahaan teknologi global memilih Singapura sebagai basis operasi regional mereka. Dalam waktu yang relatif singkat, negara ini berkembang menjadi salah satu pusat data digital terpenting di Asia. Namun keberhasilan tersebut membawa konsekuensi yang tidak kecil. Semakin banyak data center dibangun, semakin besar pula konsumsi listrik yang harus dipenuhi. Pada saat yang sama, dunia mulai bergerak menuju era energi bersih dan pengurangan emisi karbon. Artinya, kebutuhan listrik yang terus meningkat tidak lagi dapat dipenuhi hanya dengan cara-cara lama. Masalahnya, Singapura tidak memiliki banyak ruang untuk membangun pembangkit energi terbarukan dalam skala yang sangat besar. Keterbatasan lahan membuat pembangunan fasilitas energi surya maupun energi terbarukan lainnya menghadapi berbagai hambatan. Sementara itu, kebutuhan listrik terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi inilah yang mendorong Singapura mulai melihat kawasan sekitarnya sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Negara-negara tetangga yang memiliki wilayah luas dan sumber daya energi melimpah mulai dipandang sebagai mitra penting untuk memenuhi kebutuhan energi masa depan. Di antara seluruh negara di Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi yang sangat unik. Dengan wilayah yang luas dan sumber daya energi yang beragam, Indonesia menyimpan potensi besar yang selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena berada di wilayah tropis. Indonesia juga memiliki cadangan panas bumi yang termasuk terbesar di dunia. Selain itu, terdapat potensi energi air, energi angin, dan berbagai sumber energi terbarukan lainnya yang tersebar di seluruh Nusantara.
Kombinasi inilah yang membuat Indonesia mulai dipandang sebagai salah satu calon pemain penting dalam transisi energi kawasan. Tidak mengherankan jika kemudian muncul berbagai gagasan untuk menghubungkan kebutuhan energi Singapura dengan potensi energi Indonesia. Dalam konsep yang berkembang, listrik bersih dapat diproduksi di Indonesia melalui pembangunan pembangkit energi terbarukan berskala besar. Setelah itu, listrik tersebut disalurkan ke Singapura melalui jaringan transmisi yang dirancang secara khusus. Dari sudut pandang ekonomi, konsep ini terlihat sangat menarik. Indonesia memperoleh investasi dalam jumlah besar, infrastruktur energi berkembang, lapangan kerja tercipta. Sementara Singapura mendapatkan akses terhadap pasokan energi bersih yang sangat dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonominya. Namun, ketika proyek-proyek seperti ini mulai dibahas secara lebih serius, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar nilai investasi atau kapasitas listrik yang akan diekspor. Pertanyaan tersebut menyangkut masa depan pembangunan Indonesia sendiri. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering menghadapi kritik karena terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah. Banyak pihak berpendapat bahwa keuntungan terbesar justru dinikmati oleh negara lain yang mengolah komoditas tersebut menjadi produk bernilai tinggi. Dari sinilah muncul dorongan kuat agar Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan baku, melainkan mulai membangun industri pengolahan di dalam negeri. Perubahan cara pandang ini kemudian melahirkan berbagai kebijakan hilirisasi yang menjadi salah satu agenda utama pembangunan nasional. Tujuannya sederhana, tetapi sangat ambisius. Indonesia ingin memastikan bahwa sebanyak mungkin nilai ekonomi diciptakan di dalam negeri. Jika sumber daya alam berasal dari Indonesia, maka industri pengolahannya juga diharapkan berada di Indonesia. Jika energi tersedia di Indonesia, maka energi tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri nasional sebelum dimanfaatkan pihak lain. Pemikiran inilah yang kemudian mulai mempengaruhi cara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan memandang proyek-proyek energi berskala besar. Pada saat yang sama, kebutuhan listrik Indonesia sendiri terus meningkat. Pertumbuhan jumlah penduduk, pembangunan kawasan industri baru, ekspansi sektor manufaktur, serta munculnya berbagai industri berbasis teknologi, menciptakan permintaan energi yang semakin besar dari tahun ke tahun. Banyak wilayah yang sebelumnya belum berkembang, kini mulai dipersiapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Berbagai proyek hilirisasi mineral membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar. Industri baterai kendaraan listrik memerlukan energi yang stabil dan berkelanjutan. Pembangunan fasilitas pengolahan sumber daya alam juga membutuhkan dukungan infrastruktur kelistrikan yang kuat. Dengan kata lain, Indonesia sedang berada dalam fase ketika kebutuhan energinya sendiri meningkat secara signifikan. Situasi ini membuat diskusi mengenai ekspor listrik menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan yang terlihat di permukaan. Di satu sisi, terdapat peluang investasi yang besar. Di sisi lain, terdapat kebutuhan domestik yang terus bertambah. Di satu sisi, terdapat kesempatan memperkuat hubungan ekonomi regional. Di sisi lain, terdapat keinginan untuk memastikan bahwa energi yang dimiliki mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Perdebatan inilah yang kemudian berkembang menjadi pembahasan mengenai kedaulatan energi, sebuah konsep yang menempatkan kepentingan jangka panjang bangsa sebagai pertimbangan utama dalam pengelolaan sumber daya strategis. Bagi banyak negara, energi bukan lagi sekedar komoditas ekonomi biasa. Energi telah menjadi instrumen strategis yang dapat menentukan daya saing, keamanan nasional, bahkan posisi geopolitik suatu negara. Negara yang memiliki pasokan energi melimpah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang masa depannya. Sebaliknya, negara yang sangat bergantung pada pasokan dari luar harus terus memastikan bahwa rantai pasok tersebut tetap aman dan stabil. Karena itulah, pembahasan mengenai energi hampir selalu melibatkan pertimbangan yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar keuntungan finansial jangka pendek. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah fakta bahwa dunia saat ini sedang berada di tengah transisi energi terbesar dalam sejarah modern. Banyak negara berlomba mengurangi emisi karbon. Investasi dalam energi terbarukan meningkat secara signifikan. Perusahaan-perusahaan global mulai menuntut pasokan energi yang lebih ramah lingkungan. Industri teknologi juga semakin bergantung pada sumber energi bersih untuk memenuhi target keberlanjutan mereka. Dalam lingkungan global seperti ini, negara yang memiliki kapasitas besar untuk menghasilkan energi hijau akan memperoleh posisi yang semakin strategis. Indonesia berada tepat di tengah peluang tersebut. Potensi yang dimiliki bukan hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pemain penting dalam pasar energi kawasan. Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana cara terbaik memanfaatkan peluang besar tersebut? Apakah energi yang tersedia sebaiknya diprioritaskan untuk mempercepat industrialisasi nasional?
Apakah sebagian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan negara lain? Ataukah justru kombinasi keduanya yang mampu memberikan manfaat paling besar bagi perekonomian? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar dari seluruh perdebatan mengenai proyek ekspor listrik ke Singapura. Dan semakin dalam persoalan ini dipelajari, semakin terlihat bahwa isu yang sedang dibahas bukan hanya mengenai listrik semata. Yang dipertaruhkan sebenarnya adalah bagaimana Indonesia ingin memposisikan dirinya dalam peta ekonomi masa depan Asia Tenggara. Apakah tetap menjadi pemasok sumber daya bagi negara lain, atau mulai memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk membangun basis industri yang lebih kuat di dalam negeri? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan arah kebijakan yang diambil dalam tahun-tahun mendatang. Namun yang menarik, ketika pembahasan mulai memasuki tahap yang lebih serius, muncul berbagai perkembangan baru yang membuat situasinya jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan banyak orang. Keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada hubungan Indonesia dan Singapura, tetapi juga berpotensi memengaruhi investasi, industri energi, hingga persaingan ekonomi di kawasan. Dan justru disinilah cerita sebenarnya mulai memasuki babak yang paling menarik. Semakin jauh pembahasan mengenai kerjasama energi antara Indonesia dan Singapura berkembang, semakin terlihat bahwa yang sedang diperebutkan bukan sekadar pasokan listrik. Di balik angka kapasitas pembangkit, investasi miliaran dolar, dan target energi bersih, terdapat pertarungan yang jauh lebih besar mengenai siapa yang akan memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari transformasi energi yang sedang berlangsung di Asia Tenggara. Dalam konteks inilah, berbagai pernyataan mengenai ekspor listrik mulai dipandang bukan hanya sebagai isu teknis, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang dapat memengaruhi arah pertumbuhan ekonomi kedua negara. Salah satu aspek yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana proyek energi berskala besar dapat menciptakan nilai tambah. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering menghadapi situasi di mana sumber daya yang dimiliki diekspor ke luar negeri, sementara proses pengolahan dan keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pihak lain. Pengalaman tersebut membentuk cara pandang baru dalam berbagai kebijakan pembangunan. Semakin banyak pihak yang berpendapat bahwa Indonesia harus memperoleh manfaat yang lebih besar dari sumber daya yang dimilikinya. Tidak cukup hanya menjual bahan baku atau memasok kebutuhan negara lain. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sumber daya tersebut mampu menciptakan industri, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Pandangan ini kemudian menjadi sangat relevan ketika pembicaraan mengenai ekspor listrik bersih mulai dikaitkan dengan pembangunan fasilitas energi terbarukan dalam skala besar. Banyak pihak melihat bahwa proyek seperti ini seharusnya tidak berhenti pada pembangunan pembangkit dan pengiriman listrik ke luar negeri. Jika investasi yang masuk mencapai puluhan miliar dolar, maka manfaatnya juga diharapkan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Artinya, pembangunan industri pendukung, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta pengembangan rantai pasok nasional harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proyek. Dalam berbagai diskusi publik, muncul gagasan bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi lokasi produksi energi. Indonesia ingin menjadi tempat di mana sebagian besar aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan proyek tersebut berlangsung. Pemikiran ini sangat sejalan dengan arah kebijakan hilirisasi yang selama beberapa tahun terakhir terus didorong di berbagai sektor. Sebelumnya, hilirisasi lebih banyak dikaitkan dengan mineral seperti nikel. Kini, pendekatan yang sama mulai terlihat dalam sektor energi. Prinsip dasarnya tetap sama, nilai tambah harus sebanyak mungkin diciptakan di dalam negeri, sehingga manfaat ekonominya tidak hanya dinikmati dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang. Di tengah pembahasan tersebut, perhatian publik mulai tertuju pada Batam. Letaknya yang sangat dekat dengan Singapura menjadikan wilayah ini memiliki posisi yang unik dalam berbagai rencana pengembangan ekonomi kawasan. Selama bertahun-tahun, Batam telah dikenal sebagai salah satu pusat industri dan manufaktur Indonesia. Kedekatannya dengan jalur perdagangan internasional memberikan keunggulan yang tidak dimiliki banyak daerah lain. Infrastruktur yang terus berkembang, akses terhadap pasar internasional, serta hubungan logistik yang kuat dengan berbagai negara menjadikan wilayah ini sering disebut sebagai salah satu aset strategis Indonesia. Ketika proyek-proyek energi terbarukan mulai dibicarakan, Batam kembali menjadi sorotan. Banyak pihak melihat bahwa wilayah ini memiliki potensi untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang berkaitan dengan energi bersih dan industri teknologi. Jika pembangunan pembangkit energi dilakukan dalam skala besar, maka berbagai industri pendukung juga berpotensi tumbuh di sekitarnya. Mulai dari manufaktur komponen, fasilitas perawatan, hingga pusat pengolahan dan distribusi energi. Dengan kata lain, proyek energi tidak hanya dipandang sebagai sumber listrik, tetapi juga sebagai katalis yang dapat mempercepat perkembangan kawasan industri secara keseluruhan. Pada saat yang sama, dunia sedang mengalami perubahan besar dalam cara memandang energi.
Jika dahulu energi lebih sering dipahami sebagai kebutuhan dasar untuk menjalankan pabrik atau rumah tangga, kini energi telah menjadi faktor utama dalam persaingan investasi global. Perusahaan-perusahaan besar semakin memperhatikan asal-usul energi yang mereka gunakan. Banyak investor menempatkan faktor keberlanjutan sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan. Bahkan, sejumlah industri mulai mensyaratkan penggunaan energi bersih untuk memenuhi standar lingkungan yang semakin ketat. Perubahan ini membuat negara yang memiliki akses terhadap energi hijau memperoleh keuntungan strategis yang semakin besar. Disinilah kepentingan Indonesia dan Singapura bertemu, sekaligus berpotensi berbeda. Singapura membutuhkan akses terhadap energi bersih untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Indonesia memiliki potensi energi yang besar dan peluang menarik investasi dalam jumlah signifikan. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga memiliki ambisi untuk menggunakan energi tersebut sebagai pendorong industrialisasi nasional. Kedua kepentingan ini tidak selalu bertentangan, tetapi membutuhkan keseimbangan yang tepat agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh semua pihak. Pembahasan mengenai nilai investasi yang beredar dalam berbagai proyek energi semakin memperlihatkan besarnya peluang yang tersedia. Angka puluhan miliar dolar sering disebut sebagai potensi yang dapat tercipta apabila pembangunan fasilitas energi terbarukan berlangsung sesuai rencana. Nilai sebesar itu tentu bukan sekadar angka di atas kertas. Di baliknya terdapat kemungkinan pembangunan infrastruktur baru, penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, peningkatan aktivitas ekonomi daerah, serta peluang bagi perusahaan nasional untuk terlibat dalam rantai pasok yang lebih luas. Karena itulah, diskusi mengenai proyek energi tidak pernah hanya berkaitan dengan listrik semata. Namun semakin besar nilai investasi yang dibicarakan, semakin besar pula perhatian terhadap bagaimana manfaatnya akan dibagi. Banyak pihak menilai bahwa keberhasilan suatu proyek tidak hanya diukur dari jumlah dana yang masuk, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang dihasilkan. Apakah proyek tersebut mampu meningkatkan kapasitas industri nasional? Apakah mampu menciptakan keterampilan baru bagi tenaga kerja Indonesia? Apakah dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai ekonomi global? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjadi sangat penting karena menyangkut arah pembangunan yang ingin dicapai dalam beberapa dekade ke depan. Sementara itu, persaingan antar negara untuk menarik investasi juga semakin ketat. Hampir semua negara berusaha menunjukkan bahwa mereka merupakan lokasi terbaik bagi pengembangan industri masa depan. Infrastruktur, regulasi, kualitas tenaga kerja, dan akses terhadap energi menjadi faktor-faktor yang saling berkaitan. Dalam konteks ini, energi bersih tidak lagi hanya dipandang sebagai kebutuhan operasional. Energi telah menjadi salah satu elemen utama yang menentukan daya tarik suatu negara di mata investor internasional. Indonesia mulai menyadari bahwa posisi yang dimilikinya sangat strategis. Dengan potensi energi terbarukan yang besar dan pasar domestik yang luas, Indonesia memiliki kombinasi keunggulan yang jarang dimiliki negara lain. Pasar domestik yang besar memberikan jaminan bahwa investasi energi tidak hanya bergantung pada permintaan luar negeri. Sementara itu, potensi sumber daya yang melimpah membuka peluang untuk mendukung berbagai industri baru yang membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar. Kombinasi inilah yang membuat pembahasan mengenai ekspor energi menjadi semakin penting bagi masa depan pembangunan nasional. Yang menarik, perdebatan yang muncul bukan hanya mengenai apakah listrik perlu diekspor atau tidak. Perdebatan sebenarnya berkisar pada bagaimana Indonesia dapat memperoleh manfaat maksimal dari posisi strategis yang dimilikinya. Jika energi menjadi salah satu aset terpenting abad ke-21, maka keputusan mengenai pemanfaatannya akan menentukan arah pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Banyak pihak mulai melihat bahwa energi dapat memainkan peran yang sama pentingnya dengan sumber daya alam strategis lainnya dalam membentuk kekuatan ekonomi suatu negara. Seiring berjalannya waktu, diskusi mengenai proyek energi juga mulai dikaitkan dengan perubahan yang lebih luas dalam hubungan ekonomi kawasan. Asia Tenggara sedang mengalami transformasi besar. Investasi manufaktur meningkat, industri kendaraan listrik berkembang pesat, dan permintaan terhadap mineral kritis terus bertambah. Di tengah perubahan tersebut, kebutuhan energi menjadi semakin penting. Negara yang mampu menyediakan energi dalam jumlah besar dengan biaya yang kompetitif akan memiliki peluang jauh lebih besar untuk menarik investasi dan mempercepat proses industrialisasi. Karena itulah, berbagai keputusan yang diambil hari ini akan membawa dampak yang jauh melampaui sektor energi semata. Apa yang saat ini terlihat sebagai proyek kelistrikan, pada akhirnya akan berkaitan erat dengan masa depan industri, teknologi, perdagangan, hingga posisi geopolitik sebuah kawasan. Indonesia dan Singapura sama-sama memahami betapa pentingnya perubahan yang sedang berlangsung. Namun, cara kedua negara memandang peluang tersebut tidak selalu sama.
Perbedaan kepentingan inilah yang membuat dinamika hubungan energi di antara keduanya menjadi semakin menarik untuk diamati. Dan ketika perhatian publik mulai tertuju pada investasi, energi hijau, serta masa depan industri kawasan, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika energi kini telah menjadi sumber kekuatan ekonomi baru, bagaimana keputusan yang diambil hari ini akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara pada masa mendatang? Pertanyaan inilah yang kemudian membuka babak berikutnya dari cerita ini. Sebuah babak yang tidak lagi hanya berbicara tentang proyek energi, melainkan mengenai perubahan posisi tawar Indonesia dalam lanskap ekonomi regional yang tengah mengalami transformasi besar. Seiring pembahasan mengenai energi, investasi, dan industrialisasi yang terus berkembang, satu hal mulai terlihat semakin jelas. Apa yang sedang terjadi bukan sekedar negosiasi mengenai proyek kelistrikan atau kerjasama ekonomi biasa. Di balik seluruh perdebatan tersebut, terdapat perubahan cara pandang yang lebih mendasar mengenai bagaimana sebuah negara memanfaatkan posisi strategis yang dimilikinya. Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara berkembang menghadapi dilema yang sama. Mereka memiliki sumber daya yang dibutuhkan dunia, tetapi seringkali hanya memperoleh sebagian kecil dari nilai ekonomi yang tercipta. Kini, semakin banyak negara berupaya mengubah pola tersebut dengan menempatkan kepentingan nasional sebagai pusat dari setiap keputusan strategis yang diambil. Dalam konteks Indonesia, perubahan cara pandang ini mulai terlihat di berbagai sektor sekaligus. Pemerintah dan pelaku industri tidak lagi hanya berbicara mengenai peningkatan produksi atau kenaikan nilai ekspor. Fokus pembahasan mulai bergeser ke pertanyaan yang lebih besar, yaitu bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu menciptakan fondasi yang kuat untuk jangka panjang. Energi menjadi salah satu bagian paling penting dalam strategi tersebut, karena hampir seluruh aktivitas ekonomi modern bergantung padanya. Tidak ada industri manufaktur yang dapat berkembang tanpa pasokan listrik yang stabil. Tidak ada pusat teknologi yang mampu beroperasi tanpa energi yang memadai. Bahkan pembangunan infrastruktur digital yang menjadi simbol ekonomi masa depan juga membutuhkan listrik dalam jumlah yang sangat besar. Karena itulah, ketika Indonesia mempertimbangkan berbagai pilihan dalam pemanfaatan sumber daya energinya, keputusan yang diambil tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi saat ini. Yang dipertimbangkan adalah bagaimana energi dapat digunakan untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional selama puluhan tahun ke depan. Perspektif seperti ini membuat energi tidak lagi dipandang sekadar sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, melainkan sebagai aset strategis yang harus dikelola dengan sangat hati-hati. Setiap megawatt listrik yang tersedia memiliki potensi untuk mendukung pabrik baru, kawasan industri baru, pusat teknologi baru, maupun berbagai aktivitas ekonomi lain yang mampu menciptakan nilai tambah dalam jumlah besar. Perubahan cara pandang ini juga terjadi di tengah meningkatnya persaingan global untuk menarik investasi. Dunia saat ini tidak lagi hanya mencari negara dengan biaya tenaga kerja murah atau sumber daya alam yang melimpah. Investor semakin memperhatikan kualitas infrastruktur, kestabilan pasokan energi, kesiapan rantai pasok, serta kemampuan suatu negara dalam mendukung pertumbuhan industri jangka panjang. Dalam banyak kasus, ketersediaan energi bahkan menjadi salah satu faktor pertama yang dipertimbangkan sebelum keputusan investasi dibuat. Jika suatu negara tidak mampu menjamin pasokan energi yang cukup, maka peluang untuk menarik investasi strategis akan berkurang secara signifikan. Disinilah posisi Indonesia menjadi semakin menarik di mata dunia. Selain memiliki pasar domestik yang besar, Indonesia juga mempunyai potensi untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri baru di kawasan Asia. Banyak perusahaan global mulai melihat Asia Tenggara sebagai wilayah yang sangat penting dalam strategi ekspansi mereka. Pertumbuhan kelas menengah, perkembangan teknologi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menciptakan peluang yang sangat besar. Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar dan sumber daya yang melimpah, berada dalam posisi yang sangat strategis untuk memanfaatkan tren tersebut. Namun, peluang besar selalu datang bersama tantangan yang besar pula. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di atas kertas, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan struktural yang mampu memperkuat daya saing nasional. Inilah alasan mengapa banyak kebijakan ekonomi saat ini berfokus pada pembangunan kapasitas domestik. Tujuannya bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan kemampuan industri yang lebih kompleks. Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya ingin menjadi tempat di mana bahan baku diproduksi, tetapi juga menjadi tempat di mana teknologi dikembangkan, produk bernilai tinggi diciptakan, dan inovasi industri tumbuh. Dalam konteks tersebut, energi memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar memasok listrik. Energi menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai sektor ekonomi baru. Bayangkan sebuah kawasan industri modern yang memproduksi baterai kendaraan listrik, komponen elektronik, atau berbagai produk teknologi canggih lainnya. Seluruh aktivitas tersebut membutuhkan pasokan listrik yang besar dan berkelanjutan.
Tanpa energi yang memadai, industri-industri tersebut tidak akan mampu bersaing di tingkat global. Karena itulah, banyak negara mulai memperlakukan energi sebagai bagian penting dari strategi industrialisasi nasional mereka. Perubahan ini juga mencerminkan pergeseran yang sedang terjadi dalam ekonomi global. Jika pada masa lalu negara-negara berlomba menguasai jalur perdagangan atau sumber bahan bakar fosil, kini perhatian mulai bergeser menuju penguasaan rantai pasok energi bersih dan teknologi masa depan. Negara yang mampu menyediakan energi bersih dalam jumlah besar akan memiliki keunggulan dalam menarik industri yang membutuhkan standar lingkungan tinggi. Sementara itu, negara yang mampu menggabungkan energi, industri, dan teknologi akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dalam persaingan seperti ini, keputusan mengenai penggunaan energi menjadi sangat menentukan. Di sisi lain, hubungan ekonomi antara negara-negara Asia Tenggara juga tengah mengalami perubahan. Kawasan ini tidak lagi dipandang sebagai kumpulan pasar yang terpisah, melainkan semakin terintegrasi melalui investasi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur. Setiap keputusan yang diambil oleh satu negara dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap negara-negara lain di kawasan. Karena itulah, isu energi tidak pernah berdiri sendiri. Energi selalu berkaitan dengan perdagangan, investasi, logistik, bahkan posisi geopolitik suatu negara. Bagi Singapura, kebutuhan untuk menjaga daya saing ekonominya tetap menjadi prioritas utama. Negara tersebut telah membangun reputasi sebagai pusat bisnis internasional selama puluhan tahun, dan mempertahankan posisi itu membutuhkan kemampuan untuk terus beradaptasi terhadap perubahan global. Kebutuhan energi yang terus meningkat menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Namun bagi Indonesia, tantangannya berbeda. Indonesia harus memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki mampu mendukung agenda pembangunan nasional yang jauh lebih luas. Perbedaan prioritas inilah yang membuat dinamika hubungan kedua negara menjadi semakin kompleks, sekaligus menarik untuk diperhatikan. Yang sering kali luput dari perhatian adalah bahwa keputusan ekonomi terbesar biasanya tidak memberikan dampak secara instan. Hasilnya baru akan terlihat setelah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun kemudian. Sebuah kebijakan yang tampak sederhana hari ini dapat menentukan arah investasi selama satu generasi. Sebuah keputusan mengenai pemanfaatan energi dapat mempengaruhi lokasi pembangunan industri di masa depan. Dan sebuah proyek infrastruktur dapat mengubah pola perdagangan serta pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Karena itulah banyak negara sangat berhati-hati ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan sumber daya strategis. Dalam kasus Indonesia, pertanyaan yang paling penting bukan hanya mengenai seberapa besar nilai investasi yang dapat diperoleh atau berapa banyak listrik yang dapat diproduksi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mampu memperkuat posisi Indonesia dalam jangka panjang. Apakah keputusan tersebut dapat membantu menciptakan industri-industri baru? Apakah mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional? Apakah akan membuka lebih banyak lapangan kerja berkualitas? Dan apakah dapat memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang pada akhirnya menjadi inti dari seluruh pembahasan mengenai energi dan pembangunan. Semakin banyak pengamat ekonomi meyakini bahwa abad ke-21 akan ditentukan oleh kemampuan setiap negara dalam mengelola transisi menuju ekonomi yang lebih modern, lebih maju, dan lebih berkelanjutan. Dalam proses besar tersebut, energi akan memegang peran yang sangat sentral. Negara yang mampu memanfaatkan sumber daya energinya secara strategis akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk menjadi pemenang dalam persaingan global. Sebaliknya, negara yang gagal memanfaatkan peluang tersebut beresiko tertinggal ketika dunia bergerak menuju era ekonomi yang baru. Indonesia saat ini berada pada titik yang sangat menarik dalam perjalanan tersebut. Di satu sisi, negeri ini memiliki sumber daya yang melimpah serta potensi pertumbuhan yang sangat besar. Namun di sisi lain, tantangan untuk mengubah potensi itu menjadi kekuatan ekonomi yang nyata juga tidaklah kecil. Dibutuhkan investasi yang besar, pembangunan infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang unggul, serta kebijakan yang konsisten untuk mewujudkan ambisi tersebut. Justru karena itulah, setiap keputusan strategis menjadi begitu penting. Keputusan-keputusan yang diambil hari ini akan menentukan apakah Indonesia hanya menjadi bagian dari perubahan global, atau justru tampil sebagai salah satu aktor utama yang ikut membentuk arah perubahan itu sendiri. Pada akhirnya, perdebatan mengenai ekspor listrik ke Singapura mengajarkan satu pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia yang semakin kompetitif, memiliki sumber daya saja tidak lagi cukup. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sumber daya tersebut dimanfaatkan secara optimal. Nilai sesungguhnya tidak terletak pada apa yang dimiliki sebuah negara, melainkan pada bagaimana negara tersebut mampu mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Energi, teknologi, investasi, dan industrialisasi merupakan bagian dari satu rangkaian yang saling terhubung dalam membentuk masa depan. Dan mungkin disinilah
inti sebenarnya dari seluruh cerita ini. Bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah. Bukan pula tentang satu proyek atau satu kebijakan tertentu. Melainkan tentang bagaimana sebuah negara yang memiliki sumber daya besar berusaha menentukan jalannya sendiri di tengah perubahan ekonomi global yang berlangsung begitu cepat. Dunia sedang bergerak menuju era baru yang ditandai oleh persaingan teknologi, transisi energi, dan perebutan investasi strategis. Dalam era seperti itu, kemampuan mengambil keputusan yang tepat akan menjadi faktor yang membedakan negara yang hanya mengikuti arus dengan negara yang mampu menentukan arus itu sendiri. Karena pada akhirnya, listrik yang dibahas hari ini hanyalah satu bagian kecil dari cerita yang jauh lebih besar. Sebuah cerita tentang transformasi ekonomi, perubahan posisi tawar, dan upaya membangun masa depan yang lebih kuat. Dan mungkin disinilah kembali letak inti dari seluruh pembahasan ini. Bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah. Bukan pula tentang satu proyek atau satu kebijakan tertentu. Tetapi tentang bagaimana sebuah negara yang memiliki sumber daya besar berusaha menentukan jalannya sendiri di tengah perubahan ekonomi global yang bergerak sangat cepat. Sebab pada akhirnya, listrik yang dibicarakan hari ini hanyalah salah satu kepingan dari gambaran yang jauh lebih luas. Sebuah kisah tentang transformasi ekonomi, peningkatan posisi tawar, serta usaha membangun masa depan yang lebih kokoh dan lebih berdaya saing. Dan seperti banyak perubahan besar lainnya dalam sejarah, dampaknya mungkin belum terlihat secara langsung saat ini. Namun, keputusan-keputusan yang dibuat hari ini berpotensi menentukan bagaimana peta ekonomi Asia Tenggara akan terbentuk pada tahun-tahun mendatang. Itulah mengapa isu ini memiliki arti yang begitu penting. Bukan hanya bagi Indonesia atau Singapura, tetapi juga bagi seluruh kawasan yang kini sedang memasuki babak baru dalam perjalanan ekonominya.